Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Muklis dengan NIM 09031281924066. Mahasiswa Sistem Informasi kelas Indralaya Sirek 5C. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas kuis pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Tanah Kapling berbasis web pada PT Pring Prima Palembang. Selanjutnya untuk daftar isi bahan-bahan presentasi pada pagi hari. Yang pertama yaitu ada satu judul proyek, yang kedua tujuan dan sasaran proyek, yang ketiga ada manfaat proyek, yang keempat metode pengembangan sistem informasi yang digunakan pada proyek ini, yang kelima yaitu rancangan aktivitas kerja proyek yang digambarkan dengan alat bantu WBS. Yang pertama pada materinya yaitu judul proyek. Judul proyek dari proyek ini yaitu pengembangan sistem informasi penjualan tanah kapling berbasis web pada PT Pring Prima Palembang. Pada proyek ini, sistem informasi berbasis web dikembangkan untuk membantu PT Pring Prima Palembang dalam pengolahan data penjualannya agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data penjualan tanah kapling yang dilakukan PT Pring Prima Palembang. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tujuan proyek dan sasaran proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi penjualan tanah kapling berbasis web pada PT Pring Prima Palembang yang mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data penjualan tanah kapling pada PT Pring Prima Palembang. Yaitu yang kedua ini ada sasaran proyek. Pada pengembangan proyek ini ditargetkan untuk membantu staf proyek sebagai admin perangkat lunak dalam mengatur penjualan tanah kapling secara online dan dapat membantu pembeli sebagai user web untuk melihat informasi mengenai penjualan dan mempermudah melakukan proses pemesanan maupun pembayaran dari tanah kapling. Yang ketiga adalah manfaat proyek. Ada beberapa yaitu yang pertama ada membantu mengelola persediaan stok kapling tanah pesanan dan penjualan kapling tanah baik tunai maupun kredit secara efektif. Yang kedua, membantu pihak manajemen untuk mengakses informasi penjualan kapling tanah secara real time. Yang ketiga, mempermudah penyajian data dan pelaporan informasi penjualan tanah kapling secara cepat. Yang keempat, ada mempermudah koordinasi pihak manajemen antar cabang. Lalu selanjutnya adalah metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam proyek ini. Dalam proyek ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah FAST, Framework for the Application of System Thinking. Alasan proyek ini menggunakan metode ini karena metode ini merupakan metode terstruktur yang memudahkan dalam pengembangan sistemnya. Selain itu, metode ini unggul dalam perancangan dan implementasi. Metode ini juga efektif dari segi pembagian dan pemanfaatan waktu pada setiap tahapan pengembangannya. Sistem ini juga memiliki narasumber yang sudah mengetahui kebutuhan dari sistem ini. Dalam metodologi FAST, model-model sistem digunakan untuk mengilustrasikan dan mengkomunikasikan blok-blok pembangunan sistem informasi pengetahuan, proses, dan antarmuka. Pendekatan ini disebut model driven development. Fase-fase dari model ini yaitu ada 8. Yang pertama definisi lingkup, yang kedua analisis permasalahan, yang ketiga analisis kebutuhan, yang keempat desain logis, yang kelima analisis keputusan, yang keenam desain fisik dan integrasi, yang ketujuh konstruksi dan pengujian, yang kedelapan instalasi dan pengiriman. Selanjutnya adalah yang kelima, rancangan aktivitas kerja proyek yang digambarkan dengan alat bantu WBS. Walaupun proyek ini menggunakan metodologi FAST sebagai metodologi pengembangannya, namun tidak semua fase-fase dari metodologi tersebut digunakan, hanya fase-fase yang diperlukan saja. Selanjutnya kita lihat saja diagram WBS-nya pada tingkat 0 yaitu pengembangan sistem informasi penjualan kapling tanah berbasis web pada PT Pring Prima Palembang. Pada tingkat 1 ada 4 tahapan yaitu investigasi awal ruang lingkup, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan desain dan konstruksi sistem, yang keempat implementasi. Pada WBS tingkat 1 yang pertama yaitu investigasi awal ruang lingkup dibagi menjadi 3. Pada tingkat kedua yaitu mengumpulkan data pada PT Pring Prima Palembang mengenai sistem yang ada. Yang kedua melakukan observasi alur proses pada PT Pring Prima Palembang. Yang ketiga membuat dokumentasi hasil investigasi awal. Lalu pada tingkat ketiga dari tingkat kedua yang pertama dibagi lagi yaitu melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, dan pada tingkat 4 dibagi lagi dari tingkat ketiga yang pertama yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak perusahaan, yang kedua membuat janji untuk melakukan dan menentukan tempat wawancara, yang ketiga mendapatkan konfirmasi persetujuan wawancara, yang keempat melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, yang kelima membuat dokumentasi hasil dari wawancara. Lalu pada tingkat 1 tahapan kedua ada analisis yang dibagi lagi menjadi tingkat 2
Ada 3, yaitu yang pertama analisis masalah, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga analisis keputusan. Pada tingkat 2 yang pertama dibagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu menelusuri masalah dan mempelajari hasil investigasi awal. Yang kedua menentukan masalah. Yang kedua menganalisa masalah yang telah dilaporkan. Yang keempat berkonsultasi dengan pihak perusahaan mengenai hasil masalah. Yang kelima membuat dokumentasi hasil analisis masalah yang telah dilaporkan. Lalu pada tingkat 3 tahapan kedua dibagi lagi di tingkat keempat. Yang pertama yaitu mencari permasalahan yang berkaitan dengan sistem. Yang kedua merumuskan masalah yang telah teridentifikasi. Yang ketiga menentukan prioritas penyelesaian masalah. Lalu pada tingkat kedua di bagian yang kedua analisis kebutuhan dibagi lagi pada tingkat ketiga, yaitu ada beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan dan menganalisa hasil masalah. Yang kedua, menentukan kebutuhan sistem informasi penjualan tanah kapling pada PT Pring Prima Palembang. Yang ketiga, berkonsultasi dengan pihak perusahaan mengenai hasil kebutuhan. Yang keempat, membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan yang telah didapatkan. Yang lalu pada tingkat ketiga yang kedua dibagi lagi di tingkat keempat, yaitu ada 2 tahapan, yaitu yang pertama membuat rincian kebutuhan sistem yang dibutuhkan, yang kedua menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu pada tingkat kedua yang ketiga analisis keputusan dibagi di tingkat ketiga dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan data untuk analisis keputusan dan menganalisa hasil analisis kebutuhan. Yang kedua merumuskan kandidat pengembangan sistem informasi penjualan tanah kapling pada PT Pring Prima Palembang. Yang ketiga merumuskan kandidat kelayakan pengembangan sistem informasi penjualan kapling tanah PT Pring Prima Palembang. Yang keempat menentukan kandidat sistem terpilih untuk pengembangan sistem informasi penjualan kapling tanah PT Pring Prima Palembang. Yang kelima, berkonsultasi dengan pihak perusahaan mengenai sistem yang telah diputuskan. Yang keenam, membuat dokumentasi hasil analisis keputusan yang telah dilaporkan. Pada tingkat ketiga tahapan kedua terbagi lagi di tingkat keempat. Yang pertama, mengidentifikasi kandidat pengembangan sistem informasi penjualan kapling tanah PT Pring Prima Palembang. Yang kedua, menganalisa kandidat pengembangan sistem informasi transaksi penjualan kapling tanah PT Pring Prima Palembang. Lalu di tingkat 1 tahapan ketiga, perancangan desain dan konstruksi sistem terbagi lagi pada tingkat kedua. Yang pertama membuat desain sistem, yang kedua melakukan konstruksi program sistem, yang ketiga melakukan uji coba sistem, yang keempat mengevaluasi hasil program sistem yang telah dirancang bersama pihak perusahaan, yang kelima membuat dokumentasi hasil perancangan sistem yang telah dibuat. Lalu pada tingkat kedua yang tahapan pertama dibagi lagi di tingkat ketiga. Yang pertama membuat desain interface untuk proses sistem yang akan dibuat. Yang kedua menentukan dan membuat desain sistem yang akan dibuat. Yang ketiga berkonsultasi dengan pihak perusahaan untuk menetapkan desain. Yang keempat membuat dokumentasi hasil akhir dari desain sistem. Lalu pada tingkat kedua di tahapan kedua terbagi lagi di tingkat 3, yaitu yang pertama mengumpulkan dokumentasi hasil desain untuk konstruksi program sistem. Yang kedua membuat user interface program sistem. Yang ketiga membuat coding proses program sistem. Yang keempat membuat database sistem. Yang kelima mengintegrasikan database dengan program sistem yang telah dibuat. Yang keenam berkonsultasi dengan pihak perusahaan untuk menyetujui hasil konstruksi. Yang ketujuh membuat dokumentasi cara instalasi dan konfigurasi sistem. Lalu pada tingkat kedua tahapan ketiga melakukan uji coba sistem terbagi lagi di tingkat ketiga. Yang pertama uji coba alpha dan beta testing pada sistem. Yang kedua mengevaluasi hasil uji coba bersama pihak perusahaan. Yang ketiga membuat hasil dokumentasi uji coba. Lalu pada tingkat 1 tahapan keempat implementasi terbagi lagi pada tingkat kedua. Yang pertama pemasangan dan konfigurasi sistem. Yang kedua menyambungkan sistem ke server database. Yang ketiga training kepada end user dari program sistem. Yang keempat menyerahkan sistem sepenuhnya pada perusahaan. Yang kelima penutupan proyek. Yang keenam membuat dokumentasi implementasi sistem. Pada tingkat kedua tahapan kelima dirincikan lagi di tingkat ketiga, yaitu rapat evaluasi hasil proyek bersama pihak perusahaan. Lalu pada tingkat kedua, di tahapan ketiga, training kepada end user dari program sistem terbagi lagi di tingkat ketiga. Yang pertama menyiapkan pelatihan sistem, yang kedua melakukan pelatihan sistem. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas kuis mata kuliah MPSI. Nama saya Muhammad Ferry Muklis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.